Episode 52. Beberapa hari berlalu Bu Fatma sudah mendapatkan kabar kalau Haikal sudah pulang dari liburannya dan sudah masuk ke kantor beberapa hari ini. "Pa, minta anakmu untuk pulang. Bawa Satria juga, kenapa Haikal jadi begini sekarang?" ujar Bu Fatma pada suaminya. "Ma, Haikal begini juga karena kamu. Seharusnya kamu bisa berpikir lebih bijak untuk tidak mengatur hidupnya lagi, Ma. Haikal sudah dewasa. Aku sedang tak ingin berdebat, Pa. Minta dia pulang segera atau aku yang mendatanginya ke kantor." "Kemana dia membawa cucuku?" Tanda seru, tanda seru. Kekeh Bu Fatma membuat Pak Heru segera pergi ke kantor Haikal. Sebenarnya Pak Heru juga merindukan Satria. Tapi dia juga harus berpikir panjang kalau Satria butuh sosok ibu sambung. Satria butuh kasih sayang ibu, dia tak boleh egois. Pak Heru segera pergi. Dia ingin menemui Haikal di kantor. "Haikal!" panggil Pak Heru setelah membuka pintu ruangan anaknya ini membuat Haikal terdiam. Karena ada April dan Vino serta Satria siang ini di kantor Haikal. Mereka sengaja mampir setelah menjemput Satria dan Vino sekolah. Saat ini Vino disekolahkan Haikal di sekolah yang sama dengan Satria agar mereka lebih dekat lagi. "Opa!" pekik Satria melihat opanya. Bocah itu berlari memeluk opanya. Karena memang sudah lama tak bertemu dengan opanya ini. Pak Heru sedikit bingung kenapa ada satu anak lelaki sebaya Satria dan ada satu wanita. Mereka lagi menikmati makanan di atas meja. "Apa ini istri Haikal?" pikir Pak Heru. "Pa, kenalkan, ini April istriku. Sayang, ini papaku. Bukannya kamu ingin sekali bertemu beliau?" ujar Haikal. April segera berdiri dan menyalami punggung tangan Pak Heru. Pak Heru tersenyum kecil melihat keluarga Haikal yang cukup harmonis. "Mas Haikal banyak cerita tentang Papa," ucap April. "Oh ya, anak nakal ini memang tak bisa lepas dari sosok saya," jawab Pak Heru. "Karena Anda patut dijadikan contoh," sahut April tersenyum manis. "Vino sini sayang. Kenalkan, ini opanya Satria dan sekarang juga opa kamu," ucap Haikal. Vino langsung mendekat dan menyalami Pak Heru. "Opa," gumamnya, "anak pintar," puji Pak Heru mengusap kepala Vino lembut. Pemandangan yang cukup menarik bagi April karena memang Vino tak pernah memiliki opa sejak lahir. "Ada apa Papa kemari?" tanya Haikal. "Bisa kita bicara sebentar, Kal?" tanya balik Pak Heru sambil melirik April. Dan Haikal tahu maksud papanya tak ingin pembicaraan mereka diganggu. April pun segera membereskan semuanya dan mengajak Vino serta Satria untuk bermain di luar. "Kal, mamamu marah besar. Pulanglah dulu, jangan buat dia bertambah marah, kamu tahu mamamu kan? Dia bisa saja mengamuk di kantormu." "Pa, mama selalu mendominasi aku, Pa. Bagaimana aku bisa pulang kalau di rumah selalu bertengkar? Dia selalu ingin menjodohkanku. Sedangkan aku sudah punya keluarga sendiri, Pa. Aku bahagia dengan keluarga baruku. Papa bisa lihat istriku kan? Tidak mungkin aku menyakiti lagi hati perempuan, Pa." Tekan Haikal. "Papa tahu, Nak. Papa mengerti, tapi Papa ingin kamu pulang dulu. Jelaskan baik-baik dengan mamamu." "Mama mana mau mendengar penjelasanku, Pa. Dia taunya hanya keinginannya tanpa peduli perasaan anaknya.
potong Haikal dan hal itu dibenarkan Pak Heru. Karena tiap hari ini mereka hanya bertengkar di rumah tak seperti kebanyakan rumah tangga orang lain. Baiklah. Kalau begitu biarkan Satria pulang dulu bersama Papa agar mamamu sedikit tenang. Usul Pak Heru. Ya. Tapi hanya beberapa hari saja Pak. Aku sudah meletakkan Vino dan Satria satu sekolah agar mereka bisa bersama. Pak Heru mengangguk setuju. Dan segera keluar dari ruangan Haikal untuk mencari cucunya. Helaan nafas panjang terdengar berat dari bibir lelaki tampan ini. Haikal bingung harus mulai dari mana dia menjelaskan kalau dia sudah menikah. Dia tahu mamanya pasti kecewa, tapi mau bagaimana lagi, April perempuan yang dia cintai. April banyak mengubah hidupnya saat ini. Dia nyaman bersama perempuan itu. Oma, pekik Satria saat masuk ke rumah omanya ini. Bu Fatma yang sedang sibuk melihat katalog produk kosmetik terbaru milik perusahaan Haikal. Dia segera menghentikan aktivitasnya melihat Satria masuk dan berlari ke pangkuannya. Cucu Oma sudah pulang. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Dari mana saja kamu, Oma sudah kangen berat sama kamu. Peluk Bu Fatma pada cucu lelakinya ini. Beberapa kali Bu Fatma mencium pipi Satria. Oma, aku senang banget. Oma tahu aku pergi jalan-jalan sama Papa. Sama Vino dan Bu. Satria, kamu lelah sayang. Ayo segera istirahat. Potong Pak Heru. Dia lupa mengatakan pada Satria jangan mengatakan kalau dia pergi liburan bersama April. Iya Oma. Aku masih lelah. Boleh aku istirahat dulu? Nanti kita cerita lagi ya. Oh, iya sayang. Segera ke kamar ya. Nanti sore Oma yang bangunkan kita makan malam bersama. Ucap Bu Fatma mencium kening cucunya itu. Satria segera masuk ke dalam kamarnya. Sudah beberapa hari meninggalkan rumah omanya membuatnya rindu akan kamarnya. Mana Haikal, Pak? Tanya Bu Fatma melihat kiri kanan tak ada penampakan Haikal. Dia sibuk, Ma. Banyak yang harus dia kerjakan karena seminggu lebih tidak masuk kerja. Jawab Pak Heru. Siapa suruh pergi liburan tak jelas? Dia pergi dengan siapa, Pak? Tadi Satria bilang ada Vino. Mungkin rekan bisnisnya, Ma. Haikal juga butuh liburan. Jangan terlalu keras padanya. Bukan begitu. Haikal banyak melupakan tanggung jawabnya sekarang. Meskipun sibuk setidaknya beri kabar pada kita. Kesal Bu Fatma lagi. Ma, Haikal itu bukan anak kecil yang harus kamu suruh pulang. Dia seorang ayah, Ma. Di mana dia meletakkan Satria? Di kantor bersamanya tadi. Bu Fatma menghela nafas panjang dan berjalan melenggang ke arah kamarnya. Dia ingin menghubungi Anggi untuk mengatakan kalau Haikal sudah di Jakarta dan dia akan cari waktu untuk mempertemukan Anggi dan Haikal lagi. Besok saja Tante, ujar Anggi semangat. Haikal masih sibuk sayang. Dia masih banyak pekerjaan. Sabar ya, tolong kamu maklumi calon suamimu itu. Dia seorang direktur sudah pasti segudang tumpukan pekerjaan. Minggu depan saja ya kita cari waktu yang jelas Haikal sudah di Jakarta. Bujuk Bu Fatma. Baiklah aku tunggu kabar selanjutnya dari Tante ya. Ucap Anggi tersenyum sambil menutup ponselnya. Siapa sayang? Tanya Bu Wati pada anak perempuannya ini yang terlihat bahagia. Tante Fatma, Ma. Dia mengatakan kalau Haikal sudah pulang dari liburannya. Wah bagus dong. Sudah kamu ajak ketemuan? Sudah.
Kata Tante Fatma, dia lagi cari waktu yang tepat ma, karena Haikal kan baru pulang jadi pasti sibuk sekarang. Sampai sekarang aja Haikal belum pulang ke rumah Tante Fatma saking sibuknya. Ungkap Anggi. Sabar sayang. Tinggal selangkah lagi, biar Tante Fatma yang membujuk Haikal untuk menikahi kamu. Kamu tenang saja, Haikal anak penurut pada mamanya, ucap Bu Wati yang ikut bahagia. Kenapa membiarkan Satria pulang mas? Biarkan dia tinggal bersama kita, protes April. Sayang, Papa dan Mama belum terbiasa berpisah dari Satria perlahan-lahan ya. Jangan langsung dipaksa, aku takut Mama akan sedih, ujar Haikal. Tapi aku suka jika Satria bersama kita. Aku bisa merasakan kalau Satria itu butuh seorang ibu mas. Iya aku tahu. Tapi Papa dan Mama juga belum bisa berpisah dari dia. Tunggu nanti Fajar punya anak baru, kita bisa bawa Satria kembali ke rumah, ungkap Haikal mencoba menjelaskan. Ayo kita pulang, ajak Haikal. Haikal mendekat pada sofa yang ditidurkan oleh Vino. Setelah Satria pulang, Vino malah tertidur di sofa ruangannya. Haikal segera mengangkat tubuh Vino dan membawanya keluar. Mas dibangunkan saja. Vino itu berat mas, ucap April tidak enak jika yang lain melihat Haikal menggendong Vino. Kasihan sayang, kalau dibangunkan lagi pula aku cukup kuat menggendongnya. Kalau kamu juga mau nanti malam aku gendong ya, goda Haikal membuat April menepuk lengan suaminya ini pelan. April takut orang mengira dia menggoda Haikal, karena pasti banyak yang tidak mengetahui hubungan mereka. Aku hanya takut orang salah sangka mas, ungkap April jujur. Salah sangka bagaimana? Kamu memang istrimu. Jika ada yang marah atau protes segera temui aku. Akan aku perlihatkan surat nikah kita meskipun selembar itu sah di mata agama sayang, jawab Haikal santai sambil keluar dari ruangannya menuju lift. Benar saja apa yang ditakutkan April, semua mata tertuju pada mereka. Tatapan sinis diperlihatkan pada April karena sejak bekerja hingga saat ini April selalu bersama Haikal. Tapi beruntungnya orang mengira kalau Haikal menggendong Satria. Saat ini jika tahu kalau itu Vino anak April, mungkin April akan banyak dapat hujatan dari penggemar Haikal.